Ada orang-orang yang mengaku alim tapi permisif, serba boleh, menganggap ini bagian juga candaan. Nggak apa-apalah, hal itu sepele. Ini bukan hal sepele. Ini hal yang besar. Justru urusan pilpres ini sepele, nggak ada pengaruhnya kepada umat Islam. Tapi urusan agama ini, nanti urusan sholat ini akan diaudit, ya, diperiksa, yang akan menentukan surga atau neraka. Kalau pilpres nggak ikut milih Prabowo, nggak ikut milih Anies, nggak ikut milih Ganjar, nggak akan berkonsekuensi nanti nggak boleh masuk surga. Tapi kalau nggak sholat, boleh nggak masuk surga? Nggak boleh. Jadi kami tegaskan, kami tidak menjadi bagian partisan pilpres. Ya, kami bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies, dan kami juga tidak kemudian kontra Prabowo. Kami hanya fokus materi penistaan agamanya saja. Fokusnya di situ. Jadi Pak Kapolri, penyidik, harusnya juga menelaah kasusnya saja, jangan dikait-kaitkan dengan pilpres. Kan lucu, dalam kasus Komika, polisi menerima laporan. Apakah karena itu di acaranya Anies? Di kasus Zulkifli Hasan kok nggak diterima? Apa karena Zulkifli Hasan mendukung Gibran Raka Buming Raka? Kalau Bariskim sudah siap menerima laporan kami, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS, atau cara yang lain, misalkan kirim surat, ya, kami akan datangi. Kami tadi sudah siapkan bukti. Perlu saya tegaskan, dalam kasus penodaan agama kepada agama Islam, itu yang disangsi bukan karena pelakunya non-muslim. Baik dia muslim maupun non-muslim, itu semuanya ya dilarang untuk melakukan olok-olok terhadap agama kita, agama Islam. Jadi narasinya kami datang ini dalam rangka untuk menegakkan hukum yang sifatnya equal. Kalau dulu kita semua ya melaporkan saudara Basuki Cahayapurnama karena mengolok-olok surah Al-Maidah, mengolok-olok Al-Quran. Nah, hari ini meskipun pelakunya Zulkifli Hasan seorang muslim, tetap kita laporkan. Karena tidak boleh ya mengolok-olok sholat baik muslim maupun non-muslim. Kalau non-muslim, dia ya berarti sama saja mengumumkan perang kepada umat Islam. Kalau muslim berarti dia bisa lepas dari keyakinan agamanya, bisa murtad tadi. Karena itu ini juga sebagai sarana ya untuk menasihati saudara Zulkifli Hasan agar bisa bertobat dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak ada yang mengingatkan dan dia bersikukuh itu nggak salah. Nah, khawatir hal seperti itu diyakini sebagai sesuatu yang biasa. Dan nanti khawatir menjadi presiden yang lainnya juga akan ikut melakukan hal yang sama. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melakukan jawajir, mencegah umat Islam lainnya, masyarakat lainnya ikut-ikutan ngolok-ngolok ya ajaran Islam. Nah, kalau mau bicara, oh itu boleh, itu nggak apa-apa, itu rujukannya adalah dalil. Mana dalil Al-Quran atau Sunnah yang membolehkan itu? Kalau omongan orang tidak bernilai. Karena kita di akhirat nanti argumentasinya akan dirujuk kepada dalil, bukan omongan orang. Omongan orang bisa salah, kelakuan orang bisa salah, tapi dalil itu tidak akan pernah salah. Dan hari ini kita lihat terjadi pembelahan. Ada orang-orang yang mengaku alim tapi permisif, serba boleh, menganggap ini bagian juga candaan. Nggak apa-apalah, hal itu sepele. Ini bukan hal sepele. Ini hal yang besar. Justru urusan pilpres ini sepele, nggak ada pengaruhnya kepada umat Islam. Tapi urusan agama ini, nanti urusan sholat ini akan diaudit, ya, diperiksa, yang akan menentukan surga atau neraka. Kalau pilpres nggak ikut milih Prabowo, nggak ikut milih Anies, nggak ikut milih Ganjar, nggak akan berkonsekuensi nanti nggak boleh masuk surga. Tapi kalau nggak sholat, boleh nggak masuk surga? Nggak boleh. Jadi kami tegaskan, kami tidak menjadi bagian partisan pilpres. Ya, kami bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies, dan kami juga tidak kemudian kontra Prabowo. Kami hanya fokus materi penistaan agamanya saja. Fokusnya di situ. Jadi Pak Kapolri, penyidik, harusnya juga menelaah kasusnya saja, jangan dikait-kaitkan dengan pilpres. Kan lucu, dalam kasus Komika, polisi menerima laporan. Apakah karena itu di acaranya Anies? Di kasus Zulkifli Hasan kok nggak diterima? Apa karena Zulkifli Hasan mendukung Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo? Ini kan yang nggak adil gitu loh. Apa harus berjilid-jilid lagi seperti kasus Ahok? Baru kemudian polisi kemudian melayani kita. Nah, ini yang penting untuk disampaikan. Silakan Ustaz Namruddin. Tentu saja kami mohon maaf kepada seluruh umat Islam karena kami belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan umat Islam yang semestinya
ya diterima LP-nya begitu. Iya. Tapi kami sampaikan, kami laporkan, kami kabarkan kepada umat Islam, inilah tanggung jawab kami dan ini yang bisa kami ikhtiarkan. Selanjutnya kami tetap mendorong yang lain juga laporan semuanya. Biar kalau mau ditolak kita hitung berapa yang ditolak. Biar kita catat semuanya. Tapi kami harapkan Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo cukuplah kami yang ditolak. Kalau ada yang masuk lagi diterima. Dan saya sudah mengisi buku tamu. Ada nomor HP saya Ahmad Qasiduddin di buku tamu. Kalau Bariskim sudah siap menerima laporan kami, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS atau cara yang lain, misalkan kirim surat, ya kami akan datangi. Kami penuhi. Kami tadi sudah siapkan bukti. Satu ada flash disk videonya. Tadi sudah ada transkrip percakapan dalam video. Kami siapkan fatwa MUI tahun 2021 yang di situ menegaskan yang melecehkan sholat itu termasuk masuk kategori penistaan agama. Kami juga bawa screenshot peristiwa bahwa itu benar-benar terjadi. Kami sudah bawa juga pandangan ulama ya dari MUI yang menyatakan ini masuk kategori penistaan agama. Kurang apa lagi? Gitu loh. Kalau ternyata ya mengatakannya tidak bisa ditindaklanjut itu dalam gelar perkara, masuk akal karena sudah dibahas. Belum dibahas, oh udah nggak masuk. Abu-abu di mana abu-abunya? Kalau dalam gelar perkara mereka sampaikan ya sesuai dengan Perkapolri tentang manajemen penyidikan pidana ya, pelapor didatangkan, kemudian ahli didatangkan, kemudian hasil gelar tidak memenuhi, itu masih kita bisa terima. Ini belum apa-apa katanya abu-abu. Katanya dipingpong dan seterusnya. Saya sendiri mengalami ya. Saya datang nggak seperti layani, ya kesannya dicuekin. Habis itu saya tanya-tanya lagi, nggak ada, alasannya masih ada macam-macam. Ya sudahlah, kita juga punya pekerjaan banyak, bukan hanya mau melayani polisi. Justru kita ini yang harusnya dilayani oleh kepolisian sesuai dengan ya dengan slogan dari kepolisian, melayani, melindungi dan mengayomi. Terus terang dengan tidak diterimanya laporan kami tidak terayomi, tidak terlindungi, tidak terlayani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar.